Bentar ya, ini udah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, Oke Pak. ya. Iya, Pak. Oke, ini saya ke perbesar aja ya. Eh, Oke, jadi sesuai dengan RPS ya, kita masuk kepada anjak piutang dan forfeiting ya. Sebenarnya ini ada di apa namanya di penjelasannya, pelayanannya ini kalau kita mau lihat misalnya di BNI lengkap ya, petunjuk dan sebagainya. Coba saya akses dulu sebentar ya. Saya coba akses sebentar. Bentar ya, nanti saya switching BNI. Mungkin bagi orang non-bank, anjak ini agak istilah baru, Pak ya. Ya, sebenarnya ini pengalihan piutang aja ya. Coba Oh, saya gitu. buka dulu ya. Saya buka dulu ini, samping ini saya lagi buka ini penjelasan yang lebih teknis ya, secara bisnis ya. Ini coba saya lihat dulu. Ini nggak masuk ya. Sebentar dulu. Transaksional.
Ini kelihatannya nggak ada ya. Saya coba cari dulu ini. Services ya. Oke, ini nggak kelihatan ya. Saya langsung aja deh ke sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di sini ya, anjak piutang dan profiting, ini sebenarnya bisa dalam bentuk satu entitas bisnis corporate ya. Jadi ada PT-nya, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh perbankan ya atau perusahaan pembiayaan ya proses ini. Nah, jadi tadi saya coba lihat di BNI ya. Coba ini saya stop, saya coba masuk ke area ini. Nah, ini saya coba masuk di sini. Ini kelihatan ya BNI punya. Kelihatan ya, ini anunya websitenya BNI. Oke, ya Pak. Iya kan? Nah, ini kan kelihatan. Tadinya ini harusnya ada pada transaction. Ini yang service. Ini transactional banking. Harusnya di sini ada ya sektor industri. Lending. Nah, ini tidak ada masuk ya di sini ya. Kita lihat dulu contoh bisnisnya dulu. Yang ada di sini ya supply chain, investasi, ya. Anjak piutang itu tadi KKLK, Pak. Ke LK itu entitas bisnis yang jadi perusahaan. Tapi kalau ini saya maksudkan ada di dalam layanannya gitu loh. Layanan perbankan juga menyiapkan ini sebenarnya, tapi banyak atau jarang digunakan ya. Ini ya, Pak, receivable financing Pak nomor 4. Nomor 4 ya. Receivable financing. Utang. Tapi kalau sekarang hanya piutang udah karena kita udah BNI punya multi finance Pak, sekarang lari ke BNI multi finance. Larinya Pak, dipindahin ke situ ya? Iya, BNI multi finance. Jadi di sini ya. Jadi ini berarti di sini sudah dia hanya mempersiapkan aja, tetapi seharusnya hal ini bisa dilayani. Tapi kalau tadi memang sudah ada entitas bisnis baru yang di-create sebagai perusahaan anak, berarti ini dipindahkan ini ke sana. Ya, gitu ya, lebih kurang ya di sini receivable financing ini. Nah, oke, jadi ini saya stop aja, kita kembali dulu ke. Kalau mau sih, kalau anjak piutang tuh biasanya pakai itu Pak, Sarana Multigria tuh Pak. Dia kan beli piutangnya si siapa namanya BTN tuh Pak. Sarana Multigria tuh Pak. Ini Sarana Multigria. Itu kan dia beli, jadi kan si BTN tuh ngasih kredit. Nah, kreditnya itu dibeli sama si itu, si SMF. Jadi dia katakanlah kalau dia misalnya lending lah, misalnya ya pembiayaan, dia masuk kepada ya di sini ada apakah dia surat hutang ya atau pembiayaan. Tapi kalau di GRIA itu SMF itu ya banyaknya larinya ke sekuritisasi. Ya, ini berbeda ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi di sini ya ini saya kehilangan file ininya ya, file apa namanya?
file PPT-nya, ya nggak apa-apa. Nah ini ya, jadi sebenarnya kalau ini ada perjanjian ya, mekanisme pembiayaan ya, lembaga keuangan, anjak piutang atau factoring, mekanisme transaksi undisclosed, ada yang disclose, risiko dalam anjak piutang, manfaat LK anjak piutang, dan juga ada contoh ini. Ini ada contoh yang lama, tetapi sebenarnya ada masalah-masalah anjak piutang yang bermasalah kemarin yang diekspos oleh OJK, ya, bahkan mungkin diberhentikan izinnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, anjak piutang, factoring ya, factoring. Jadi transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutang, misalnya tagihan dengan memberikan suatu diskon. Jadi ini adalah pengalihan piutang, ya. Jadi transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutangnya. Jadi kita punya piutang. Ini dulu ada kasus misalnya bank atau sekarang misalnya Citibank. Citibank itu menyetop retail bankingnya, ya, retail bankingnya. Jadi sekarang adalah dalam proses penjualan, ya, dia lakukan factoring. Dia menjual piutangnya yang ada pada orang-orang yang memiliki kartu kredit, ya, tagihan itu. Jadi dia jual, ya. Jadi tagihan-tagihan yang masih ada pada nasabah mereka yang memiliki kartu kredit itu dialihkan atau bisa dimintakan ke orang lain, atau bisa juga sebenarnya bisa dijual, ya, dengan memberikan suatu diskon. Jadi dia pengalihan kepada pihak ketiga dengan memberikan suatu diskon, dan ini juga bisa dilaksanakan, ya, dengan factoring. Ya, kemudian anjak piutang ini menurut keputusan Menteri Keuangan, ya, ini 172 tahun 2002 adalah badan usaha. Nah, kalau ini adalah di dalam badan usahanya. Badan usaha yang melakukan, ya, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi factoring ini bisa dilakukan untuk objek, ya, pengalihan piutang di dalam dan luar negeri, tetapi ada tanda petiknya, yaitu tagihan jangka pendek. Artinya tagihan yang di bawah setahun, ya, seperti itu. Jadi ini bisa pengalihan, bisa penjualan. Tapi kalau dia pengalihan berarti kita berbicara factoring, ya. Nah, apa itu perjanjiannya? Nah, di sini perjanjian anjak piutang ini dapat ditinjau dari 3 ranah, ya, 3 ranah hukum lah kita katakan. Pertama itu dari subjek hukum, ya. Perjanjian anjak piutang ini, ya, tentu saja adalah penjual, pembeli, dan perusahaan anjak piutang. Jadi ada para pihak, ada 3 pihak di situ. Namun, ya, penamaan tersebut dirubah disesuaikan dengan hakikat anjak piutang. Di sini perusahaan anjak piutang atau dikenal sebagai faktor. Jadi kita sebut faktor, badan usaha yang menawarkan anjak piutang, ya. Sedangkan klien adalah pihak yang menggunakan jasa dari anjak piutang, ya. Mudahnya kita sebutlah pihak yang menjual piutang kepada faktor, ya, yang menjual piutang kepada faktor. Penjual atau supplier, ya, masuk dalam pengertian klien, ya. Sementara nasabah atau konsumen merupakan pihak yang mengadakan transaksi dengan klien, ya. Nah, kemudian tadi itu sebagai subjeknya, pelakunya, ya. Subjek hukum berarti dia pelaku hukumnya, ya. Sedangkan objek hukumnya adalah perjanjian itu, ya, jelas adalah piutang itu sendiri. Jadi yang diperjanjikan adalah piutang itu sendiri yang digeser atau dijual. Baik itu dijual atau dialihkan atau diurus oleh pihak lain. Kemudian peristiwa hukum, yaitu hubungan hukumnya adalah perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian antara perusahaan anjak piutang dengan klien. Ya, itu, ya, peristiwa hukumnya. Tadi ada subjek hukum, ada objek hukum, dan peristiwa hukum. Di dalam subjek hukum tadi ada 3, ya, ada faktor, ada klien, ya. Di situ klien ini bisa merupakan orang yang menjual atau juga orang yang
menjual ya kepada vektor. Nah, ini adalah lebih kurang seperti ini ya, skemanya seperti ini, peragaan skema ya, anjak piutang factoring ini. Jadi misalnya ya, ini ada penjual piutang ini, kreditur. Ini ada transaksi perdagangan antara debiturnya. Ya. Ini penjual piutang. Berarti debitur punya utang ke penjual dan penjual memiliki piutang kepada debitur. Ya, ini ada karena ada transaksi. Nah, kemudian ya dia akan menghasilkan tagihan ya, invoice ya dalam bentuk account receivable. Ya, ini memunculkan tagihan account receivable dari pihak penjual atau kreditur kepada nasabah. Ya. Nah, nanti ini si penjual piutang ini akan menghubungi. Jadi ini klien ya, kontak anjak piutang di sini antara factoring ya akan menghubungi. Ya, tetapi di sini kita lihat factoring company ya akan mengeksekut tagihan-tagihan yang berasal dari penjual tadi ini ya kepada nasabah ya. Nah, jadi badan hukum yang ada di sini ada pada perusahaan. Jadi factoring ini bisa langsung PT yang bergerak dalam factoring. Ya, seperti itu. Ya, kemudian perusahaan multi finance ya bisa. Bank bisa mengeksekusi tagihan seperti ini. Perusahaan khusus ya, anjak piutang. Jadi ini PT bisa pembiayaan dan sebagainya, tapi juga tadi ada perusahaan khusus anjak piutang. Ya, jadi kalau misalnya ya teman-teman mungkin ingat ya atau mungkin mengetahui kemarin itu ada koperasi ya yang jebol Indosuria. Nah, itu koperasinya. Nah, sekarang Indosuria itu ya itu adalah factoring sebenarnya. Kenapa? Ya, karena dia akan misalnya dia bisa melakukan anjak piutang atau factoring ini atau bahkan ya nasabah-nasabah yang sudah masuk kolektibilitas 45 ya selain dari factoring ini banyak yang masuk kejebak di sini ya meminjam dana dengan jaminan yang diserahkan ke bank ya jaminan itu diserahkan ke bank tapi dia bisa mendapatkan 50% dari aset yang dijaminkan. Tetapi konsekuensi sangat besar ya. Kalau terlambat sendiri itu jaminan bisa dieksekusi. Ya, jadi jaminan misalnya ada kolektibilitas 4. Dia mau minjam ini, kasih jaminan. Ya, karena dia mungkin mau menebus jaminannya juga di bank. Nah, jaminan yang diminta ini adalah 50% dari harga pasar dan bahkan biasanya larinya ke angka likuidasi. Ya, jadi sangat kecil ya. Tapi pembayarannya sangat ketat, bila dia gagal maka itu akan disita. Dan ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di sini misalnya ya tadi seperti Indosuria ya. Kemudian ada apa namanya semacam MNC ya kelompoknya Haritanu. Itu juga kapital ya, MNC Kapital gitu. Nah, itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jadi kalau ada hal-hal yang katakanlah yang kolektibilitas 45, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini yang dicari. Ya, tetapi banyak juga yang jadi korban karena jaminan-jaminan itu tidak bisa dibayar tepat waktu, ya akan segera disita sama mereka. Ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme ya, ada tagihan, ada factoring company di sini. Tadi factoring company-nya bisa dalam bentuk entitas perusahaan khusus anjak piutang, ada bank, ada perusahaan multi finance, ada ya PT, mungkin ini adalah pembiayaan ya, seperti itu. Nah, mekanisme pembiayaan anjak piutang ya nanti kita lihat dari sisi nanti misalnya di mana sih letak daripada risk management di sini ya karena saya misalnya ini coba saya perkecil sambil saya bisa mengakses dulu beberapa
aturan main dari OJK mengenai anjak piutang. Ya, jadi ya supaya kita bisa lihat aturan mainnya langsung aja ya, langsung IKNB. Coba sebentar. Saya coba cari dulu ini. Ya, di dalam terminologinya ya di sini dia masuk ya. Walaupun ada katakanlah lembaga keuangan atau pembiayaan, dia masuk di dalam di sini ya. Direktori lembaga pembiayaan. Nah, ini coba saya lihat dulu. Lembaga pembiayaan. Ya, tapi ini tidak muncul ya. Datanya nggak muncul ini, berulang-ulang dia. Dia hanya masukkan dari jaringan kantor ya. Atau sebentar. Ini saya masuk ke sisi ini aja ya. Anjak piutang, anjak piutang. Nggak ada. Storing. KNB, lembaga pembiayaan ya. Ini saya coba cari dulu nih. Jenis regulasi. Ini nggak ada yang spesifik ya di OJK. Jadi mungkin kita balik ke sini aja dulu lagi. Ya, spesifiknya belum muncul atau sebentar ini. SOJK. Ya, jadi kita masuk aja yang tadi aja dulu ya.
Di sini, ini masih kelihatan ya, masih di on screen ya, Masih Pak. masih ya. Nah, jadi Masih ya. kalau kita lihat ya di sini, ini disesuaikan, factoring ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dengan fasilitas yang disediakan perusahaan anjak piutang. Ya. Jadi apabila perusahaan sudah mengetahui kebutuhannya sejak awal, maka akan lebih mempermudah dan mempercepat transaksi anjak piutang. Ya, jadi di sini beberapa fasilitas anjak piutang yang ditawarkan ya, ada undisclosed ya, ini non notification factoring, disclose notification ya, dengan notification. Nah, kita lihat di sini ada yang transaksi undisclosed. Jadi di sini terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Ya, jadi ada proses penjualan kredit kepada pelanggan oleh kreditur kepada pelanggannya atau debitur. Negosiasi dan kontrak anjak piutang antara perusahaan itu klien ya dengan lembaga anjak piutang, kita sebut tadi factoring, di mana perusahaan menyerahkan kopi faktur penagihan piutang dan dokumen terkait lainnya, sedangkan dokumen asli tetap dipegang perusahaan. Ini yang disebut dengan undisclosed. Jadi transaksinya undisclosed. Jadi di sini dokumen asli tidak dipegang ya, ini tidak diserahkan ya. Ini dokumen asli tetap dipegang oleh perusahaan. Jadi tidak diserahkan kepada perusahaan atau kepada factoringnya ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% ya. Jadi factoring tadi bisa memberikan 80% ya maksimum ya. Jadi kalau kita kan dari nilai faktur, misalnya nilai faktur 100 ya maksimum dia 80 lah seperti itu. Pada saat jatuh tempo, perusahaan akan menagih kepada debitur atau pelanggan. Jadi factoring lah yang akan menagih kepada debiturnya. Ya, bukan lagi perusahaan yang menyalahkan kepada factoring kliennya ya. Perusahaan akan mengembalikan pinjaman dana kepada factoring ditambah dengan biaya anjak piutang ya, service charge-nya atau discount charge-nya. Jadi di sini perusahaan akan mengembalikan pinjaman dana kepada factoring. Nah, ini adalah mekanisme undisclosed, terutama tadi faktur asli tidak diserahkan kepada factoringnya ya. Jadi ini ibaratnya dialihkan, tapi ada resiko bahwa nasabah bisa mengembalikan langsung kepada perusahaan, tetapi juga dia bisa dilakukan kepada factoringnya. Ya, ini mekanisme transaksi undisclosed, ya, undisclosed. Nah, bagaimana dengan disclose? Ya, kalau di sini kita lihat terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan, itu prosesnya tadi di awal. Negosiasi dan kontrak factoring antara perusahaan atau klien dengan lembaga anjak piutang, ya, di mana perusahaan menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya. Jadi ini kalau disclose, ya, ini diserahkan semuanya. Ya, jadi kalau misalnya nanti Citibank itu melakukan itu, ya, melakukan pengalihan, maka dia akan melakukan disclose, ya, bukan undisclosed. Kenapa? Karena dia akan serahkan semua dokumen asli dan sebagainya. Ya. Kemudian perusahaan memberitahu kepada debitur kalau di sini perusahaannya yang memberikan kredit kepada debitur, ya, dia memberitahukan kalau piutang dan penagihan sudah dialihkan ke lembaga anjak piutang. Ya, tapi kalau tadi undisclosed, dia tidak memberitahukan dan aslinya juga. Jadi ada kemungkinan ya debitur masih membayar kepada perusahaan itu, ya, bukan langsung kepada factoring, ya, seperti itu. Nah, kemudian lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% dari nilai faktur. Jadi ini 80% dari nilai faktur, ya, masih bisa, ya. Pada saat jatuh tempo, lembaga anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur. Jadi di sini yang melakukan itu adalah debitur langsung, ya. Sedangkan tadi kalau undisclosed, pada saat jatuh tempo perusahaan masih menagih kepada debitur atau pelanggan karena ini tidak diberitahukan juga ada pengalihan piutang, ya. Jadi ya bisa jadi ya nanti ini menjadi resiko
ya bagi factoring. Karena apa? Karena perusahaan masih menagih, dia tidak, karena di situ perusahaanlah yang akan mengembalikan pinjaman dana kepada factoring, ya, ditambah dengan biaya anjak piutangnya berapa. Nah, kalau di sini ini pada saat itu tempo lembaga anjak piutang yang menagih, jadi sudah dialihkan seluruhnya, ya. Pelanggan debitur membayar tagihan kepada anjak piutang, ya. Lembaga anjak piutang menyerahkan sisa dan 20% nilai faktur, ya, kepada perusahaan klien setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya administrasi. Jadi inilah mekanisme yang ada pada anjak piutang, ya, baik itu mekanismenya undisclosed dan juga disclosed. Jadi perbedaan yang utama adalah disclosed ini, ya, mengalihkan keseluruhannya penagihan oleh factoring, ya, dan juga jatuh tempo penagihan oleh factoring, dokumen-dokumen asli diserahkan kepada factoring. Sedangkan pada undisclosed tadi itu tidak diserahkan, aslinya masih ditahan. Tetapi perusahaan yang menagih kepada nasabah, tetapi karena perusahaan ini sudah mendapatkan pendanaan, ya, sesuai dengan maksimum tadi 80% dari piutang yang diberikan, maka perusahaan ini wajib membayar, ya, membayar. Nah, nanti ini mekanisme teknis risiko, manajemen risikonya Tanya, Pak, akan diatur secara, ya, oke, silakan. Halo. Pak, kalau undisclosed tadi ada biaya juga nggak atau bunga, Pak? Undisclosed. Nah, kalau kita lihat di Kalau sini, undisclosed tadi ada biaya. Kalau disclosed tentu kan ada ada biaya administrasi, ya. Iya, di sini ada service charge atau discount charge. Jadi discount charge ini adalah pertama itu dihilangkan masalah bunganya, tapi dia membayar secara langsung dengan melalui discount charge-nya itu. Jadi tidak ada perhitungan bunga lagi di sini. Sedangkan kalau di mekanisme transaksi disclose ini adalah mekanisme yang harus ditagihkan oleh factoringnya langsung kepada, ya, debitur. Jadi ini langsung udah langsung aja. Masalah bunga berarti kan bunga yang di extend lah sesuai dengan perjanjian yang ada pada perusahaan dengan debiturnya. Jadi perusahaan itu kita katakan kreditur, ya, debiturnya peminjamnya. Nanti dia hanya mengextend aja, ya, tagihan-tagihan itu dalam MOU apa seperti apa. Nah, itulah nanti, ya. Jadi itu yang akan diperhitungkan. Ya, tapi karena tadi pembiayaannya maksimum, maka lembaga anjak piutang menyerahkan sisa dan 20% nilai faktur, ya, dari 100% itu kepada perusahaan itu. Jadi masalah bunga muncul dan sebagainya yang timbul pada disclose, ya, mekanismenya itu adalah hanya perpanjangan daripada perjanjian yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan debitur sebelumnya. Jadi kemudian, ya, nilai faktur diberikan, tentunya ada biaya dikurangilah biaya administrasinya. Sedangkan tadi undisclosed tadi itu, ya, itu hanya discounting aja modelnya. Jadi di discounting ibaratnya piutang saya 100, saya mau dibiayai 80 oleh factoring. Oke, Anda tidak terima penuh 80, kenapa? Akan ada discount charge-nya berapa, service charge-nya berapa. Nah, itulah pemotongannya. Jadi tidak dihitungkan atas dasar bunga, tapi discount charge. Itu yang dilakukan di perusahaan factoring ini. Ya, jadi mungkin kalau menurut saya discount charge itu juga pasti komponennya ada komponen bunga, juga ada service charge, ya, berapa persen, ya. Ini presentasinya ditetapkan oleh perusahaan factoring, ya. Biasa kalau misalnya fee itu bergeraknya di antara 1-2% lah untuk service charge, ya. Kalau diskon charge itu tergantung nanti tingkat suku bunga yang berlaku dan itu yang dianut mereka. Biasanya seperti itu, ya. Kalau kita lihat, ya, pasti tingkat suku bunga pasar lah yang diperhitungkan ditambah dengan keuntungan, ya, ditambah dengan keuntungan. Lebih kurang seperti itu, ya.
Jadi Oke ini, ya, terima kasih Pak. jadi kalau kita lihat factoring ini sebenarnya kalau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang punya piutang kepada pihak ketiga, ya, ya tidak perlu harus memelihara yang kita sebut dengan apa namanya ya, tidak perlu kita memelihara debt collector seperti itu. Kita tinggal mengalihkan ke perusahaan aja. Tentunya ya karena kita alihkan ya kita wajiblah membayar biaya-biaya yang muncul. Tapi kalau misalnya masuk ke debt collector, itu kan langsung dari tagihan itu bervariasi. Ada yang 50% buat mereka, ada yang 20%. Ya, kalau misalnya di dalam kartu kredit misalnya, ya akan ada terjadi negotiate lagi. Karena debt collector itu hanya sebagai perantara saja. Ya, apakah di diskon dan sebagainya. Dulu ini misalnya dulu ya pada saat kita krisis, mungkin kita masih kenal namanya Bank Papan dulu. Ada dulu Bank Papan ya sebelum pada saat krisis 97-98. Nah, setelah krisis, Bank Papan itu mengalihkan piutangnya semua dan menjualnya itu kepada ANZ. Ya, ANZ, Bank ANZ. Kemudian Bank ANZ itu melakukan extend, ya, extend menyampaikan kepada persoalannya adalah waktu itu Bank Papan tidak menyampaikan kepada debiturnya bahwa dia melakukan disclose factoring, ya, tidak memberitahukan. Jadi langsung aja tiba-tiba ANZ melakukan penagihan, plus dengan mengextend kartu yang bersangkutan itu diperpanjang dengan cara menerbitkan kartu tanpa ada pemberitahuan dari kepada mereka ya kepada nasabah. Sehingga ya tiba-tiba aja nasabah misalnya mendapat kartu baru dari ANZ, kemudian tagihan baru extend dari Bank Papan, ya seperti itu. Jadi itu karena ya dulu peraturan-peraturan juga tidak sebaik sekarang ya. Kalau dulu itu zamannya zaman Baholak seperti itu ya peraturannya udah antah berantah lah. Setelah tahun 2000 lah baru dibenahi ya sampai katakanlah undang-undang perbankan ada krisis dulu baru muncul Undang-Undang Perbankan nomor 10 perbaikan terhadap Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 92. Ya, ini muncul. Nah, sampai sekarang ini tidak berubah dan ini harusnya sudah masuk ke katakanlah ke perubahan ya, perubahan di prolegnas ya, program legislasi nasional, tapi sampai sekarang tidak. Ya, ini yang membuat banyak sehingga banyaklah bisnis yang dijalankan tanpa undang-undang. Ya, contohnya undang-undang fintech belum ada. Ya toh? Belum bisa. Kemudian undang-undang masalah persoalan Gojek dulu ya. Katakanlah seperti itu ditolak juga di MK. Jadi sampai sekarang tidak ada landasannya. Hanya landasannya ya peraturan pemerintah, peraturan permen kalau dia menyangkut angkutan darat ya. Kemudian juga hanya dari pihak OJK sendiri tidak kontrol mereka ya. Tetapi dia bisa masuk ke dalam sistem pembayaran baru mereka dalam kontrol OJK. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi Kalau di sini ya silakan. kalau ada kemungkinan utang piutangnya tidak tertagih atau telah dibayar gimana Pak? Itu ada apa? Risiko itu gimana? Nah, Misalnya hutangnya macet misalnya atau molor waktu pembayarannya gitu. Nah, tentu dari jatuh temponya itu risikonya gimana? Itu tentu bagian daripada risiko ya, karena pada saat misalnya dia one prestasi lah membayar ya, maka akan berlakulah mungkin ya, bukan mungkin lagi, tetapi akan berlakulah aturan misalnya karena di situ tidak ada istilah restructure ya, tetapi mungkin akan diberikan kesempatan ya, extend waktu ya, sesuai dengan aturan main yang disepakatinya tentunya. Tentu ini akan ada semacam perjanjian lah. Tapi kalau tidak, maka ya perusahaan-perusahaan factoring ini juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga ya untuk menagih. Karena dia kewenangannya untuk menagih itu sudah menjadi, apalagi yang dalam disclosed ya. Kalau tadi undisclosed itu masih perusahaan. Ya, tapi kalau sudah disclosed, nah itu semuanya adalah kewenangan daripada factoring itu.
Nah, kalau terjadi wan prestasi, maka resikonya ini adalah bagian daripada resiko perusahaan anjak piutang. Ya, tentunya nanti ada kebijakan-kebijakan lah seperti apa, ya nanti detailnya itu bisa ya mengarah kepada penyelesaian model-model perbankan. Tetapi kalau tidak bisa, tetap aja nanti mereka ya bisa menyerahkan kepada debt collector, ya seperti itu. Jadi ini sudah prosesnya sudah ibaratnya perusahaan, ya risiko ini pasti akan dibagi, ya tentu akan dibagi dengan perusahaan dengan factoringnya. Nanti di dalam klausul perjanjian itu bila mana nasabah perusahaan itu, ya klien itu misalnya gagal bayar dan sebagainya, itu ada perjanjian-perjanjian tertentu ya, misalnya sekian persen dari ini yang dapat. Tetapi hak tagih mereka tetap berjalan ya, sama di bank juga, ekstra kontabel. Hak tagih tetap berjalan ya. Ini akan karena ini adalah masuk di dalam penganggarannya, sudah dihitung probabilitas dan sebagainya, ini akan nanti mengeruk profitability. Ya, dia akan mengurangi profitabilitas. Jadi dia masuk bagian daripada profit dan loss-nya perusahaan, factoring. Ya, tentunya ini akan dia share nanti. Ada aturan mainnya. Ya, jadi semua ini memungkinkan buat factoring itu bagaimana dia mengelola risk management dengan baik agar ya kemungkinan loss itu kecil. Karena apa? Ada kecenderungan yang muncul di pasar, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu melakukan penagihan atau sudah ada wan prestasi oleh nasabahnya, yang seperti ini yang banyak dipindah tangankan penagihannya. Jadi seolah-olah mereka ya dipindah tangankan penagihannya, tetapi mereka mendapat backup dana. Ya, jadi pengalihan piutang ditarik sama factoring, kemudian perusahaan factoring ya memberikan dana maksimum 80% kepada perusahaan ini, X ini. Tentunya di sini ada perjanjian-perjanjian yang akan nyelimet ya. Nanti mungkin kalau ada dari teman-teman yang akan mempresentasikan masalah ini nanti bisa mendapatkan atau mencari case factoring di dunia nyata seperti apa. Ya, kemarin ini saya akan coba share ya. Ada perusahaan yang kemarin itu sempat melakukan share ya, share knowledge lah bagaimana risk management pada satu perusahaan. Sebentar saya cari dulu ya. Ini saya buka dulu supaya kita tahu sebenarnya banyak hal-hal yang masih perlu digali ya. LPPI. Sebentar ini namanya saya lupa lagi. Waduh. LPPI. Malas Firdaus. Oh, namanya. Yes. Wow. Baik. Bentar ya, saya cari dulu nih filenya.
Siapa namanya? Saya lupa. Aduh, sebentar. Asril, oke, sebentar ya. Nih, saya buka dulu ini. Nah, ini dari contoh kasus Adira. Ini saya tutup dulu ya. Ini menyangkut pembiayaan, lembaga pembiayaan. Ini kelihatan ya? Adira punya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya, saya kasih perbesar dulu ini. Nah, ini ini manajemen risiko di Adira. Nah, pertanyaannya apakah Adira Finance ini juga melakukan factoring? Ya, seperti di sini. Ya, kalau mereka misalnya ini based on regulation lah dari mereka, ini ada regulasinya SEOJK ya, di sini 5 pilar risk management implementation ya, sampai kepada manajemen information system. Regulasi nomor 44 2020 ya, di sini ada 4 pilar risk management implementation ya. Menyangkut di sini ada manajemen information systemnya semua. Nah, jadi kalau istilahnya di inherent risk-nya ini berbeda dengan di bank. Nah, kalau misalnya di SE nomor 44 ini ada 8 inherent risk, ini kayaknya sudah mengikuti pola bank ya. Strategik ini sama dengan bisnis ya, risk, operational, market risk, liquidity risk, legal, compliance. Ini yang mengikuti bank. Berarti ini perubahan ini diberikan oleh ya, ini non bank ini dikawinkan dengan perbankan dengan cara memasukkan seperti ini risiko-risiko yang muncul. Nah, kalau di sini dia akan melihat manajemen risiko strategisnya, misalnya risk appetite. Ya, risk appetite di sini risiko yang siap untuk diambil ditoleransi dalam mencapai tujuan bisnis. Artinya ini selera daripada manajemen lah. Risk appetite ini yang mana yang mau dipilih manajemen. Makanya disebut dengan risk appetite, ya, selera. Risk appetite statement disetujui bersama direksi, komite pemantau risiko, dewan komisaris pemegang saham. Risk appetite itu juga ada 4 dimensi ya, solvabilitas, likuiditas, earning dan lain-lain. Di sini hal-hal lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini solvabilitas. Ini modelnya seperti ini ya. Ada risk appetite statement, ya. Dia akan buat nanti di sini risk limitnya seperti apa, par with the best rate domestic competitor. Ada formulanya ya, berdasarkan peringkat Pevindo rating misalnya. Nah, ini adalah untuk yang solvabilitas. Ini adalah untuk yang likuiditas. Ya, jadi risk appetite-nya rasio piutang pembiayaan berapa, current ratio, cash ratio, single wholesale funding, concentration, ya, ini yang digunakan ya. Ini adalah risk appetite statement. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk pendapatan yang stabil. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya earning volatility ya di sini aktual NPAT tidak dikurangi dari persen dari projected NPAT-nya. Ya. Jadi ini pendapatan yang stabil, termasuk juga menjaga NPL, special mention, low credit quality, ya. Jadi di sini sudah masuk ya rendahnya kualitas kredit itu bisa dimasukkan di dalam bentuk apakah dia akan dilakukan restructure ya kalau kolektibilitasnya berapa. Jadi di sini ada batasan-batasannya, di sini ada rendah, sedang, tinggi. Ya, jadi ini adalah formula-formula di sebelah kanan ini yang dilakukan. Nah, untuk franchise, ya ini manajemen risiko, strategi risk appetite statement ini untuk franchise. Plan risiko ada risk limitnya di sini sama tadi istilahnya, ya. Kemudian ada formula-formulanya. Ini disesuaikan dengan SEOJK atau POJK.
Ya, ini adalah risk appetite statement untuk franchise, dimensinya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dimensi yang diatur tadi di sini, ya dimensinya ada solvabilitas, ekuitas, earning. Hal lain misalnya mereka dalam konteks ini ya mereka menggunakan franchise. Ya, ini risk appetite-nya, ini risk limit-nya dan formula. Nah, kemudian ini adalah probability of default-nya. Ya, jadi data dia lihat ini data yang update lebih baik misalnya. Ya di sini data historic default. Ini adalah probability default yang lebih buruk. Nah, jadi ini ada istilahnya kalau ini ada ya saya pernah ngasih pelatihan ini fintech, metode fintech. Ini adalah dianggap sebagai seperti apa ya? Sesuatu tool yang digunakan dikatakan di kalangan penagih atau collection itu adalah sebagai model setan gitu, model hantu yang dapat digunakan untuk menagih pola-polanya. Ya, ini akan dia lihat 5 bulan ke depan seperti apa polanya. Misalnya 1 bulan apa yang dilakukan, 2 bulan apa yang dilakukan, 3 bulan apa yang dilakukan. Jadi ini bertahap semua. Ya, itu metode fintech ya, tergantung daripada horizon waktu penagihannya. Jadi dia sebelum jatuh tempo misalnya kira-kira bulan kelima dia harus apa? Dia sudah tahu apa kira-kira alasan-alasannya, dia sudah scoring semua. Ya, ada juga metode scoring ya, metode migrasi, metode net flow rate. Nah, ini yang kebanyakan metode fintech dan metode scoring ini yang banyak digunakan di dalam penagihan-penagihan dengan objek barang bergerak. Ya, misalnya mobil, motor, kapal, ya, pesawat seperti ini. Ini metode ini yang digunakan untuk melakukan mencegah terjadinya lebih besar lagi kerugian. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang mereka lakukan. Nah, ada juga mereka melakukan stress testing misalnya, ya, expected losses-nya, probability default, berapa loss given default, berapa exposure of default. Ini kalau teman-teman sudah belajar risk management pengantar, ini sudah sesuatu yang harus dipahami. Ya, ini sudah tingkat basic lah pemahaman seperti ini. Ya, jadi juga mereka memperhatikan misalnya ya pemodelan dengan menggunakan multivariate regresi dengan parameter makroekonomi sebagai prediktor, ya probability default serta loss given default sebagai target untuk mengukur dampak perubahan parameter makroekonomi pada probability default dan loss given default. Nah, juga di dalam stress testing mereka melakukan beberapa skenario. Ya, ada baseline, ada mild, ada moderate, ada average. Ya, jadi ini dilakukan oleh mereka untuk memahami stress testing dan probability of default. Nah, apakah ini pertanyaannya adalah apakah ini tetap diterapkan juga pada perusahaan yang memiliki konten bisnis factoring? Ya. Nah, di sini saya tidak mendapatkan memang mereka apakah misalnya di sini manajemen risiko operasional ya, ORM-nya di sini. Jadi ini adalah standar risk management. Identifikasi, measurement, monitoring dan kontrol. Ya, tetapi identifikasi ini ya apa? Misalnya sistemnya anti money laundering, risk event, self risk issues, manual risk assessment for the process table. Ini adalah bisa dilakukan identifikasi kalau probability of default terhadap losing di sini cukup dominan. Maka itu merupakan identifikasi awal. Baru dilakukan dengan sistem pengukuran ya, sistem risk check ya, sistem di sini risk event database, key risk factornya ya, fraud analytic, fraud detection system. Nah, ini ada sudah dalam bentuk kita katakan dalam bentuk software. Ya, kita tinggal memasukkan aja angka-angkanya ya, maka akan ketahuan analisanya seperti apa ya. Nah, dengan memasukkan pengukuran ini maka bisa kita lakukan di sini kegiatannya ada fraud committee, ORM committee, data linkage prevention, juga ada governance ya, tata kelola, policy and procedures, business continuity plan, anti fraud management strategik dan sebagainya. Dan tentu kontrol di sini merupakan sistem ya. Ini risk event, report, ORM report juga dan juga risk ya.
report, dan juga ada di sini manual key risk indicator. Jadi ini adalah untuk kontrol. Ini adalah lingkaran daripada manajemen risiko operasional. Ya. Nah, di sini ada misalnya ORM ya. Ini kita ambil contoh lah. Di sini ada risk taking unit yang dilakukan oleh mereka. Ya, branch di sini ada regional credit, regional operation, cluster collection, warehouse, custodian, IT. Ya, ini risk taking unitnya. Ini yang mereka lakukan. Ya, fungsinya ada input risk, loss event, import nil, ya, report, import RSCA, import sales service risk issues, ya, follow up risk loss event and RSCA. Di sini masuk di sini manajer RTU-nya. Ya, fungsinya seperti apa? Kemudian GM-nya ya untuk mendapat tujuan, dan juga nanti di sini masuk kepada ORM ya, ORMS parent company-nya. Nah, nanti di sini akan dilihat ya risiko-risiko seperti apa, function, consolidated risk, loss event, report data, back white, dan risk profile. Ya, ini adalah merupakan dari mulai di sini ya ORM sampai kepada ORM parent ya, induknya atau holdingnya ya, ini merupakan suatu bentuk pelaporan manajemen risiko yang terintegrasi ya di sini. Nah, sehingga kalau di sini dia sudah berbicara bank wide ya, bank wide of ORM-nya ya. Kalau di sini dia detail. Ini adalah unit-unitnya, ini manajer untuk seluruh unit yang di bawahnya, dan ini GM ya untuk seluruh sistemnya. Ya, jadi di sini ada beberapa pola yang dilakukan oleh Adira seperti ini. Nah, kemudian kita lihat anti fraud management juga ya, masuk ada prevention, ada detection, investigation, reporting, sampai monitoring, evaluation, and follow up. Ya, di sini. Nah, tadi saya katakan kontennya di sini adalah mereka memberikan, Adira itu adalah memberikan semacam lembaga pembiayaan ya, memberikan pinjaman. Ya. Nah, ini ada BCP, Business Continuity Plan. Ya, ada incident management plan juga, mereka lengkapi semua di sini. Apa-apa yang mereka lakukan ya, business continuity management-nya seperti apa. Kalau dia di incident management plan ada corporate level, region level ya. Ini activity-nya adalah call tree activation, sedangkan pada business continuity plan itu activity-nya floor warden training and exercise ya, business continuity, proses testing seperti apa, BCP-nya di sini, plan-nya di sini. Ya, ini yang dilakukan. Nah, untuk marketing, untuk kredit. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada marketing, ada product development, product campaign, product penetration networking, ada dealer relationship. Nah, kemudian ada kredit ya. Ada kebijakannya, surveinya, kredit analysis, dan kredit approval. Ya, jadi kalau ini kita lihat di sini, ini berbeda ya caranya dengan yang ada di perbankan. Ya. Kemudian ada back office ya. Nah, kemudian di sini ada collection ya. Collection ini lebih banyak ya karena memang fokusnya terhadap penagihan penyelesaian bagi yang melakukan one prestasi ya. Nah, ini mobile survey yang mereka lakukan. Ya. Di sini ya. Ini bisa dia tracking, ini menggunakan mobile survey. Ya. Mereka sudah menyiapkan semuanya ya. Kemudian mobile collection di sini. Ya, mobile collection juga mereka bisa cari orang, GPS-nya diaktifkan, dia akan melacak di mana-mana ya. Daftar kunjungan collection berdasarkan konsep. Nah, sekarang ini ya di sini kalau misalnya dia ketemu ya, katakanlah on-site begitu, ya bisa dilengkapi langsung pembayaran ya. Dan dia juga ada dilengkapi dengan mobile printer ya, atau semacam kita katakan bisa juga pembayarannya dilakukan dengan cara pakai edisi dan sebagainya. Tetapi mereka ini berbeda. Ya, jadi sudah sejauh ini mereka bisa tracking activity di lapangan, semuanya bisa dikendalikan ya. Jadi ini adalah upaya yang mereka lakukan ya untuk membenahi Adira secara terintegrasi. Ya, ini contoh. Nanti saya akan bisa share lah ini ya buat teman-teman.
Kalau ini adalah credit checking decision ya, ada sales officer, channel KD ya, dealer sales counter. Nah, ini semuanya perbedaan tipe surveinya akan dia lihat di sini. Automate credit checking, data marketing ya, kemudian kita lihat apakah ada yang instant approval, generate PO di sini, telesurvey, analisis approval, regular dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang dengan ada munculnya peer-to-peer lending ini kalah semua ya. Mereka sudah tidak bersaing ya, sehingga terjadi decline ya. Nah, kemudian di sini manajemen risiko pembiayaan, credit checking decision. Ini semuanya ya akan ada loan origination system ya, LOS ya, di perbankan juga ada, input oleh sales officer, diakses oleh credit analyst ya, semua ini sudah online ya. Semuanya. Jadi ini semuanya juga bisa dilakukan misalnya dengan akan enterprise service bus integration ini akan langsung bisa interconnecting atau interoperable dengan ya Dukcapil, SLIC, OJK, fraud and AML application fraud, payment historinya, business rule check-nya dan sebagainya. Juga untuk yang sifatnya rating, dia terkait dengan Pevindo ya, provide ini untuk terkait dengan perusahaan ya, ada alternatif scoring, ada fintech ya, ada telco, ini untuk verifikasi location, kemudian ini ada potensial to add in future, ada di sini bisa option lah to be appointed oleh masing-masing. Business rules check ya. Ini. Jadi sini business rule engine ini sudah menggunakan machine learning ya dan juga AI ya, sehingga nanti tidak ada lagi yang sifatnya melakukannya secara manual. Semuanya adalah gitu. ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat ini decision table-nya, ini teknis mereka. Kemudian monitoring reporting ya. Kemudian ini profitability prediction-nya ya. Ini credit losses-nya mereka bisa tetapkan sampai kepada leading indicator to predict lagging indicator. Jadi kalau misalnya kita sebut dengan lagging itu ya kira-kira apa indikator laggingnya sehingga faktor kita sebutkan ini kebijakan masuk ya. Kemudian action-nya itu kemudian berarti dia lagging. Aku yang isi tujuh yang I aku akan I pusai kali. Yang tutup ramai. Kawa isi nopo na tapi wa beki ko cepat kayak gagal sama mak kok Kayaknya Mas Devi bocor ya, Ada Pak. suara masuk ya, bocor dari mana? Mas Devi kayaknya ada bocor, Mas. Oke. Udah ya? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi ini saya pikir satu pembelajaran buat kita ya. Ini saya dapatkan sebenarnya dari LPPI ya. Karena mereka biasanya mengundang dan saya juga diundang untuk hadir ya mengikuti semacam ini. Tapi ini kemarin saya minta kepada Asril ya dari LPPI untuk mengirimkannya ke saya sebagai bahan pembelajaran juga buat katakanlah peserta MM yang khususnya berbicara mengenai risk management pada IKNB ya. Jadi nanti ini saya share ya buat Anda ya. Ini masalah likuiditas, masalah sebagainya ini sangat informatif ya penyampaiannya di Adira Finance seperti ini. Jadi saya pikir keterbukaan di Adira Finance itu cukup apa ya? Cukup transparan ya, keterbukaan mereka ya transparan ya mereka untuk menyampaikan ini kepada para pihak yang mungkin juga mereka mendapatkan masukan dari LPPI ya seperti ini. Jadi sebenarnya contoh-contoh ini nanti akan memperkaya kita ya di dalam mempelajari manajemen risiko di IKNB. Cuman tadi saya sampaikan bahwa apakah di dalam perusahaan anjak piutang ya kemarin itu saya sudah usulkan ya supaya anjak piutang itu diundang untuk mempresentasikan seperti ini bagaimana mereka melakukan risk management. Ya tentunya kalau kita sengaja ke sana ya mereka tidak akan terbuka ya atau memang ya sekarang menghindari ya hal-hal seperti ini karena masalah kita nggak bisa kopi darat dengan mereka secara langsung ya sementara penyampaian seperti ini
ini kemarin memang lewat webinar, ya, lewat webinar. Jadi tentunya ya ini sudah artinya tingkat atas lah untuk meminta materi ini disampaikan kepada para ini khusus hanya untuk LPPI, jadi tidak dibuka untuk umum, ya seperti ini. Nah, jadi penyampaian-penyampaian yang disampaikan di sini, ya ini bisa diaplikasikan misalnya SE OJK 44, SE OJK 10, 16 dan 220 ini bisa digunakan untuk semua ya lembaga keuangan pembiayaan termasuk juga factoring, ya, seperti itu, ya. Nah, ini nanti akan saya share ya ke teman-teman ya. Saya stop dulu ke sini, saya pindah lagi ke sini ya. Nah, jadi itu sangat banyak sebenarnya aplikasinya yang bisa dikatakan ya. Jadi kita kalau berbicara mengenai risiko pada undisclosed factoring, di sini ada kemungkinan ya perusahaan itu tadi menyangkut pertanyaan tadi ingkar janji atau wan prestasi. Tidak mengembalikan pinjaman pembiayaan kepada factoring walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian. Nah, ini adalah bagaimana mitigasinya. Jadi dalam setiap konteks ya, tadi yang saya lihat di sini di Adira ini adalah mekanisme prosesnya, tetapi dia belum memunculkan. Dia hanya memunculkan ukuran-ukuran, tetapi bagaimana cara melakukan mitigasi dia tidak berbicara. Ya, padahal kalau kita berbicara risiko, ya setelah kita melakukan tadi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, kontrol, evaluasi dan kontrol, maka kita harus mencantumkan di situ kontrol itu apa mitigasinya. Nah, ternyata di sini tadi saya melihat tidak ada berbicara mengenai mitigasi risiko setelah mereka melakukan manajemen ya risiko melalui tadi ya identifikasi, pengukuran, evaluasi dan kontrol. Itu yang belum muncul ya. Mungkin itu dianggap mereka sebagai suatu apa namanya rahasia perusahaan, mungkin bisa saja. Ya. Nah, kemudian manfaat lembaga keuangan anjak piutang ini ya, tentunya sebenarnya kita berbicara terhadap arus kas ya. Perusahaan kesulitan kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran kas masuk ya, cash inflow-nya ya, yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Jadi cash inflow akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang sampai jatuh tempo. Jadi ibaratnya kita geser ini tagihan, kita sudah dapat pembiayaan dari tagihan itu, sehingga pembiayaan dari tagihan itu bisa mengatur cash flow ya dengan adanya cash inflow. Tugas perusahaan atau klien di sini dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan ya, sales ledgering and collection services ya di sini. Kemudian klien tidak ragu dalam penjualan produknya terutama kepada customer baru karena risiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang. Nah, artinya tadi apa? Di dalam klausul perjanjian antara ya perusahaan atau klien dengan factoring, ya perusahaan anjak piutang atau unit anjak piutang yang ada pada perusahaan itu menjadi sharing ya, sharing risk antara klien dengan factoringnya. Ya, berarti di dalam klausul perjanjian itu akan memunculkan sharing risk. Ya, nah, nanti bagaimana sifatnya mungkin akan secara teknis itu akan muncul pada Pak Batara. Contoh perjanjian. Ya, silakan. Pak Batara. Yuk. Silakan. Pak, saya mau nanya invoice itu kan dia copy Pak, bukan asli Pak. Jadi bagaimana Pak kalau kita mau mastiin bahwa kita sebagai Suaranya keputus. Suaranya terputus. Halo?
Hilang suaranya, hilang. Coba Devri di unmute dulu. Factoring company itu dia punya foto. Lanjut. Nggak kedengaran suaranya, hilang. Iya, saya lagi di Brastagi nih Pak. Sinyal jelek. Kedengaran belum gitu. Pak sekarang? Brastagi, tempat mainan saya dulu itu. Sekarang kedengaran nggak Pak? Ini kedengaran nih. Ya, kalau bagaimana Pak mengenai yang invoice, kan fotokopi Pak, itu bagaimana kita masih sebagai factoring company itu kita tidak ditipu nasabah dengan adanya beberapa pembiayaan dia tuh ngajuin di beberapa lembaga keuangan gitu. Jadinya kita sudah ngajuin kredit kita, nanti ngajuin lagi kredit di tempat lainnya dia ada sampai double sampai triple financing dengan invoice yang sama. Itu kan kalau Hilang lagi suaranya Devi. Jadi, halo? Kedengaran ya? Pak, intinya itu kalau hilang lagi suara Devri, nggak kedengaran. ya intinya gini Pak, bagaimana cara menjaga biar tidak ada double financing atau triple financing terhadap invoice itu aja sih Pak. Oh, jadi gini, sebenarnya kan kalau invoice itu dia tidak double, tetap satu. Cuman masalahnya kan misalnya satu perusahaan yang memberikan kredit kepada perusahaan katakanlah debitur, jadi piutangnya aja yang dijual sama dia, tapi invoice-nya tetap satu. Ya, kecuali tadi misalnya ya hanya penataan aja pada undisclosed. Kalau undisclosed, perusahaan itu tidak menyampaikan kepada nasabahnya bahwa dia melakukan anjak piutang. Ya, jadi yang membayar nasabah itu tetap membayar kepada perusahaan itu. Kalau perusahaan itu sudah terima, maka dia akan membayar kembali kewajibannya kepada factoring. Seperti itu. Tetapi kalau di dalam disclose tadi, ya, ini perusahaan yang menjadi klien daripada factoring menyampaikan kepada nasabah bahwa akan terjadi atau akan piutang-piutang kami alihkan, kami factoringkan kepada PTX, sehingga tagihan-tagihan itu yang akan selanjutnya menagih adalah PTX ini. Ya, tapi tetap aja ya bahwa tagihan itu invoice-nya tetap satu, cuman proses penagihannya dilakukan oleh factoring ya di situ. Jadi tetap satu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan misalnya ya tadi melakukan misalnya pinjaman, maka dia mungkin akan melihat LTF-nya berapa. Nah, dia akan ngecek fasilitas ini kan biasanya kalau di bank itu dilakukan satu itu sebenarnya katakanlah satu akun ataukah beberapa akun dia minjam di beberapa bank, maka dilakukanlah yang disebut itu satu apa istilahnya istilahnya itu dia minjam tapi dia dijadikan satu ya perhitungannya apa istilahnya saya lupa ya. Satu apa ya istilahnya. Jadi semuanya itu akan dipertimbangkan kewajiban-kewajibannya walaupun misalnya ada perusahaan. Nah, sekarang kan biasa itu misalnya PTX. PTX ini misalnya kebentur obligo kali Pak maksud Bapak? Ya, satu obligo, sorry ya. Obligo, kan semuanya satu obligo. Ya, kolektibilitasnya juga akan dilihat kolektibilitas terendah itu sebagai kolektibilitas satu obligo itu. Nah, kenapa diperkenankan satu obligo itu? Misalnya PTX, misalnya di Bank Mandiri lah, Sinarmas Group. Sinarmas Group waktu itu sepengetahuan saya capex-nya saja itu adalah sebesar 130 triliun. Ya, 130 triliun. Tentunya ini tidak akan bisa dilayani di satu bank dan berisiko. Kenapa? Karena terbentur dengan BMPK. Ya, tentu dia akan minjam lagi ke bank lain.
ya. Tetapi semua pinjaman itu prinsipnya kan satu obligo, sehingga LTV-nya itu juga dapat dihitung. Demikian juga dengan mikro dan sebagainya. Ya, dia akan lihat langsung, maka sistem itu secara otomatis sudah bisa interporable, interconnection langsung dengan misalnya tadi Slick OJK. Ya, jadi satu invoice itu memang tetap satu, cuman invoice itu digunakan untuk mengambil dana segar dalam bentuk factoring. Ya, jaminannya apa? Jaminan itu adalah tagihan itu, piutang itu. Jadi dia mengalihkan piutang untuk mendapatkan cash inflow baru. Pak Batara. Ya. Itu artinya di Slick semua pinjaman di lembaga keuangan yang selain bank, multi finance, factoring atau apapun tuh ke-record sudah Pak sekarang, atau setahu saya baru only bank Pak yang atau sama Udah muncul beberapa Mas. Sudah ke-record. Sekarang semuanya Pak. Ada. Multi finance juga sudah masuk. Kayak misalnya dia pinjam di fintech, emang ke fintech dia di Slick juga kelihatan Pak pinjamannya Pak? Kelihatan. Oh gitu Sudah. Pak. Oh. Iya, jadi makanya banyak orang yang ke-reject kalau kolektibilitasnya jatuh, itu bisa ke-reject. Tetapi perusahaan fintech sekarang peer-to-peer lending itu ya kadangkala kan sepanjang dihitung dia kemampuan daripada atau scoringnya itu masih memungkinkan bayar, dia kasih walaupun ada nyangkut di Slick OJK. Pak, mungkin Pak saya kasih ini dikit Pak, informasi Pak terkait Slick. Iya, silakan. Terkait Slick itu sementara ini memang baru multi finance. Fintech kalau belum terdaftar di OJK nggak kelihatan Mas Devri. Tapi kalau dia sudah terdaftar akan muncul. Dia biasanya kalau terdaftar dia bekerjasama dengan bank biasanya. Ada itu kayak sama dengan BTPN atau apa itu mereka ada tuh muncul tuh Pak Mas Devri. Jadi kalau misalnya channeling itu pasti muncul. Misalnya Adira itu kan selalu channeling. Karena apa? Channeling itu adalah penerusan dari bank. Tentunya bank akan memasukkan nama-nama itu juga masuk di dalam Slick OJK. Ya, jadi itu kelihatan semua. Kecuali dia tidak ada, katakanlah dia belum masuk atau tidak didaftarkan oleh bank atau lembaga keuangan seperti multi finance seperti itu. Tapi kalau sudah masuk, maka dia akan berlaku secara one obligo semua. Ya, itu yang kejadiannya saat ini. Tapi saya kira, saya kan pernah ikut di fintech, ya, asosiasi fintech itu untuk riset melakukan scoring terhadap fintech lah begitu. Nah ternyata waktu itu kita kalah, yang menang itu dari satu lembaga riset di Indonesia yang ya cukup sudah lama lah ya. Mereka masuk, tapi sampai sekarang akhirnya pekerjaan itu belum berhasil ya. Kenapa? Karena targetnya sebenarnya akan dicantumkan scoring itu bekerja sama dengan OJK, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sehingga scoring ini yang dilakukan secara independen oleh Asosiasi Fintech Indonesia itu dapat digunakan sebagai alternatif scoring di luar scoring yang dibuat oleh OJK. Ya, seperti itu. Jadi sehingga ini bisa mengakomodir orang-orang yang kita sebut dengan financial inclusion, ya, yang tidak bisa dilayani oleh perbankan lah. Dalam tanda petik di sini ada 50 juta belum bisa dilayani perbankan, ada total 90 juta lebih kurang ya, lebih lah 90 juta itu disebut ya not bankable, ya, not bankable. Tetapi mereka mungkin pernah menggunakan jasa perbankan, misalnya untuk ngirim duit dan sebagainya. Tapi mereka sudah belum bankable ya sebagai nasabah di bank untuk melakukan bank bisa memberikan lending dan sebagainya. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ini ya. Di sini ada perusahaan di sini ya. Jadi tugas perusahaan klien dalam mengelola administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang ya. Dalam hal ini penagihan, ledgering and collection tadi.
Kemudian perusahaan tidak ragu ya menjual produknya karena ada ya kepada customer baru karena risiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang ya. Ini bisa juga melibatkan insuran, kita sebut dengan credit insurance. Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo. Dan sebisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan klien dengan pelanggannya, customer ya. Ya, jadi ini memang kadang-kala kan kalau kita melakukan perjanjian antara katakanlah kita perusahaan, kemudian ada pihak ketiga, apakah itu perusahaan atau nasabah, kita melakukan MOU, perjanjian hutang, ya misalnya hutang piutang. Ya, ini tidak menyangkut pidana, berarti ini semuanya masuk dalam ranah perdata. Nah, jadi pada saat misalnya dilakukan factoring untuk memperbaiki arus kas daripada perusahaan, ya apa yang kita lakukan di sini? Kalau misalnya tiba-tiba dilakukan penagihan oleh factoring, ini yang akan repot, ya karena mungkin perjanjian itu kan saya kan hanya mengenal Anda gitu, tapi tidak mengenal pihak penagih. Ya, saya tidak ada penandatangani dengan pihak penagih, jadi ada kewajiban. Nah, itu adalah risiko pada undisclosed. Tapi kalau dia disclose, tentunya ada pemberitahuan dan pengalihan tadi perjanjian-perjanjian yang asli kepada factoring. Dan ini lebih polite lah, ya. Saya kira lebih polite. Tetapi kalau undisclosed tadi, ya itu impolite kalau menurut saya, karena tanpa pemberitahuan tiba-tiba hutang sudah pindah ke pihak ketiga, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini contoh. Ini kalau ini adalah perusahaan memang anjak piutang ya. Dulu namanya di sini nih, International Factor Indonesia ya, di Wisma Standard Chartered ya di sana. Ini berada di International Factor Indonesia, sebelumnya namanya ini PT Niaga International Factor Indonesia. Ya, di sini merupakan perusahaan pembiayaan joint venture yang berdiri sejak tahun 1990. Akhir Oktober 2005, Bank Niaga merupakan shareholder Niaga Factor Indonesia melepas sahamnya ke perusahaan tersebut yang kemudian dikuasai oleh Singapura di bawah PT IFS ini ya, Capital ya, Factor Singapura. Ya, jadi karena ada peraturan pemerintah di mana perusahaan asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 85% pada saham perusahaan publik, maka sebesar 15% saham dijual ke perorangan. Pada tanggal 4 Juni 2007 nama perusahaan diganti PT International Factor Indonesia, ya menjadi PT IFS Capital Indonesia, ya, jadi nama Singapura. Dengan struktur organisasi dan kebijakan perusahaan yang baru, PT IFS Capital Indonesia siap melayani kebutuhan pembiayaan perusahaan Indonesia baik untuk jasa, anjak piutang dan sewa guna usaha, leasing. Ya, jadi mereka bergerak di anjak piutang maupun leasing, ya, pembiayaan. Nah, IFS perusahaan pembiayaan yang mempunyai spesialisasi dalam bidang anjak piutang. Jadi ini adalah sengaja saya ambil kasus ini karena dia memang spesialis pada anjak piutang atau factoring dan sewa guna usaha leasing untuk perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Jadi pembiayaan anjak piutang yang diberikan meliputi anjak piutang domestik dan anjak piutang ekspor. Ya, berarti ini juga bisa menopang ya perusahaan-perusahaan ekspor kalau kekurangan likuiditas, mungkin kalau dia tidak bisa mendapatkan dana dari bank ya pre-ekspor ya, ada pendanaan pre-ekspor, financing gitu, pendanaan sebelum ekspor untuk pengirimannya lah, untuk biaya pengiriman, maka ini bisa juga dilayani oleh IFS ini ya. IFS ini melayani transaksi anjak piutang with recourse ya, dan juga transaksi anjak piutang without. Jadi kalau kita katakan with recourse dengan jaminan dan tanpa jaminan. IFSI anggota dari IF Group yang berpusat di Brussels. Ternyata ini punya internasional factoring ya. Grup berpusat di Brussels yang merupakan asosiasi dari 75 perusahaan anjak piutang dari seluruh dunia. Jadi memang spesialis anjak piutang itu ada dalam bentuk perusahaan ya. Tapi biasanya tadi dikawinkan dengan juga leasing ya, leasing. Nah, sebagai anggota dari International Factor Group,
transaksi ekspor dan impor dilakukan oleh klien IFSC dari Indonesia menjadi lebih mudah dan efisien. Ini adalah layanan mereka kepada eksportir. Ya. Selain itu, IFSC juga menjadi anggota dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, ya, APPI, dan juga dari ASEAN Leasing and Finance Association, ALFA. Ya, jadi saat ini ya dia siap ya meningkatkan investasinya di berbagai sektor industri, manufacture, elektronik, tekstil, telecommunication, dan printing ya dan sebagainya. Dan juga siap membiayai pengadaan peralatan berat untuk sektor industri, perkebunan, pertambangan, transportasi, dan sumber daya energi. Nah, ini perusahaan-perusahaan demikian ini juga ya kalau ini digandeng untuk memperlancar arus kas ini sangat baik. Ya, cuman memang ya seperti yang saya sampaikan di awal, banyak kalangan yang tidak menyadari fasilitas ini bisa didapatkan misalnya dari perusahaan yang memang bergerak dalam factoring dan juga bergerak dalam leasing. Ya, mereka selalu ya bertumpu kepada bank. Ya, padahal bank juga kadang-kadang ya tidak bisa mencairkan usulan pendanaan itu tepat waktu sehingga mengalami kerugian yang semakin parah. Jadi mungkin untuk memutus kerugian itu orang bisa langsung lompat ke factoring. Ya. Nah, kemudian juga untuk yang UKM ya, ini menjadi klien juga dari PT ini ya, mengisi formulir permohonan, fasilitas dan sebagainya, ada identitas, ada formnya lah secara khusus ya. Nah, kemudian transaksi anjak piutang membantu perusahaan klien dalam meningkatkan modal kerja juga, ya, di mana klien mengalihkan menjual tagihan piutang kepada IFS ini. Jadi tadi pada umumnya factoring ya bisa memberikan dana itu sampai 80, tetapi IFS ini ya akan memberikan dana tunai sampai dengan 90% dari nilai tagihan piutang. Jadi lebih daripada standar umum. Ya, mereka lebih menguntungkan 10%. Jadi tentunya ini akan lebih memperlancar kalau arus kas perusahaan terganjal. Jadi pilihan-pilihan itu bukan hanya dari bank saja, bisa masuk kepada perusahaan factoring. Ya. Nah, di sini ada anjak piutang domestik lokal ya, transaksi anjak piutang terhadap tagihan antara perusahaan domestik juga bisa, anjak piutang transaksi anjak piutang terhadap tagihan antar negara juga bisa dilaksanakan ya. Ini nanti kalau dia terkait dengan pihak ketiga di luar ya. Jadi piutang kita terhadap misalnya kita mengekspor, maka piutang kita bisa kita gunakan jaminan ya kepada factoring. Ya, tapi pada umumnya kalau misalnya nasabah ini adalah nasabah bank, pada umumnya maka dia akan mencari pembiayaan ke bank ya dengan pembiayaan pre-export financing. Ya, tapi kadang-kala kalau memang tidak bisa, masalahnya waktunya itu kan waktu LC-nya itu sejak misalnya waktu LC diperhitungkan sejak dilakukannya pengiriman barang. Ya, sehingga nanti dia punya BL-nya ya. BL-nya itu bisa digunakan untuk mencairkan. Ya. Tapi kalau itu ada masalah lagi, kalau BL itu misalnya bisa dicairkan, tetapi LC-nya itu adalah menggunakan usance, nah ini berarti cash flow-nya terganggu, ya. Jadi biasanya ini digunakan juga dengan bisa dilakukan dengan UPAS, ya. Jadi UPAS LC, ya. Jadi dia usance, tetapi dapat dicairkan dengan side LC. Ya, itu UPAS ya. Jadi usance payment at site. Ya, jadi bisa digunakan seperti itu kalau diperbankan. Tapi kalau misalnya dia tadi itu enggak masalah ya. Tapi kalau dia tidak ketiadaan dana untuk ekspor sehingga dia tidak bisa mengeluarkan BL-nya ya sebagai syarat untuk pencairan LC, maka itu menjadi masalah. Nah, kalau dia tidak dapat dari perbankan, maka dia bisa masuk kepada factor company. Ya, seperti itu. Baik itu dalam dan luar negeri, berarti kalau dia antar negara berarti ini adalah fasilitas ekspor, ya. Seperti itu. Nah, anjak piutang non recourse ya, transaksi anjak piutang dilindungi dengan asuransi. Jadi diasuransi atau tidak diasuransi. Jadi kalau non recourse ya dilindungi dengan asuransi kredit. Kalau with recourse berarti di sini transaksi anjak piutang dilakukan tanpa menggunakan asuransi kredit. Ya, di situ.
Jadi non recourse dengan kredit, asuransi kredit, with recourse tanpa menggunakan asuransi kredit, ya. Nah, ini pembahasannya ya. Seperti inilah lebih kurang misalnya fokus untuk UMKM menjadi klien alternatif pembiayaan pada fasilitas anjak piutang, ya, IFSI. Telah memiliki usaha yang baik dan menguntungkan di sini. Yang dilakukan mengisi formulir ini adalah proses ya kalau mau jadikan kliennya. Melayani transaksi piutang with recourse. Ya, juga tadi with recourse dan non recourse, yaitu non recourse tadi kita katakan dengan asuransi kredit, with recourse tanpa asuransi kredit, ya. Jadi di sini contohnya apabila pada saat jatuh tempo tagihan terjadi gagal bayar oleh customer, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh klien kepada vendor. Ya, ini ya tadi kalau dikatakan dengan without recourse, ya. Nah, transaksi anjak piutang dengan recourse bagi faktor di sini merupakan transaksi pemberian pinjaman dengan jaminan piutang di mana faktor akan memperoleh jaminan dari klien atas piutang yang tidak terbayar oleh customer. Jadi ini adalah mitigasi, ya, bagian daripada mitigasi. Jadi faktor masih tetap mempunyai risiko kolektibilitas atas pembiayaan piutang yang diberikan kepada klien. Sedangkan bagi klien, transaksi anjak piutang dengan recourse mempunyai substansi yang sama dengan faktor. Ya, jadi di sini. Jadi artinya ya dia menyerahkan kepada faktornya. Tetapi tadi kalau dia non recourse berarti di faktor itu memiliki jaminan atas gagal bayarnya customer. Ya, dan dia juga harus membayar kepada kliennya. Nah, ini anjak piutang kewajiban tetap mengakui piutang retensi dalam laporan keuangannya. Jadi nanti di dalam laporan keuangan juga ya klien akan mengakui anjak piutang sebagai kewajiban, berarti dalam sisi liabilities, berarti utang, dan tetap mengakui piutang retensi dalam laporan keuangannya. Dan juga transaksi anjak piutang ya without recourse di mana faktor menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh customer, baik gagal bayar, pilot atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan karena rusak, cacat dalam dasar penagihan dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute. Faktor tidak menanggung risiko tersebut. Ya, jadi faktor akan menghindari diri, membuat mitigasi sedemikian rupa, ya supaya masalah dispute, gagalnya nasabah, ya itu tidak menjadi risiko faktor. Ya. Kemudian forfeiting. Nah, jadi ada tadi factoring, ada forfeiting. Jadi kalau kita sebut misalnya forfeiting adalah jenis pembiayaan ekspor barang dan jasa yang diberikan oleh sebuah lembaga pendanaan, ya, forfeiter namanya. Lembaganya forfeiter. Jadi sama dengan diskonto wesel ekspor ya di sini. Membutuhkan persyaratan utama yaitu ya di sini USEN LC yang telah mendapat akseptasi dari bank pembuka ya, LC opening bank ya atau issuing bank. Jadi misalnya antara eksportir dengan importir sudah ada perjanjian ya. Perjanjian ini kita sebut sebagai underlying ya, underlying ya untuk misalnya applicant mengajukan LC ya untuk pembayaran dari impor barangnya. Dan juga eksportir yang sebagai pengekspor, di sini persyaratan utamanya itu adalah LC yang diterbitkan adalah usance, ya berjangka. Berarti eksportir memberikan kredit ya kepada importir ya sesuai dengan lamanya yang dicantumkan di dalam sales kontrak mereka, di dalam underlying mereka. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah dihitungnya itu biasanya setelah pengapalan. Ya, setelah pengapalan. Nah, ini masing-masing punya resiko. Nah, bagaimana meminimais resiko? Ya. Nah, jadi di sini forfeiting adalah transaksi pembelian hak tagih. Jadi ini hak tagih berdasarkan dokumen perdagangan berjangka. Jadi bedanya tadi kalau dia tadi factoring tidak ada di situ menyebutkan perdagangan dokumen berjangka. Ya. Jadi forfeiting ini biasanya selalu
kaitannya dengan ekspor impor. Jadi di sini perdagangan berjangka yang telah mendapat akseptasi berupa bankers acceptance ya dari bank koresponden selaku nominated bank ya forfaiti ya sehubungan dengan transaksi LC atau SKBDN dengan diskon cat tanpa hak regres ya. Jadi kalau kita katakan SKBDN berarti transaksinya adalah domestik dalam negeri ya. Prosesnya sebenarnya hampir sama. Misalnya dari Jawa ke Sumatera, dia melakukan SKBDN. Ya, tapi kalau misalnya kita ke Malaysia, ya kita menggunakan LC lah. Apakah Yusen LC, apakah itu Site LC, apakah dia menggunakan nanti fasilitas-fasilitas lainnya ya. Kalau di hak tagih ini biasanya di bank juga bisa digunakan dengan tadi ya dengan cara UPAS maupun dengan cara TR ya TR. Nah ini lebih kurang ya forfaiting. Nah forfaiting ya ini transaksi pembelian hak tagih berdasarkan dokumen perdagangan berjangka yang telah dilakukan akseptasi ya. Ini adalah fiturnya bisa dalam valuta US dollar atau IDR. Nah jangka waktu maksimum di situ tetap setahun, ditetapkan setahun. Kalau dari factoring itu maksimum setahun karena apa? Jangka pendek. Jangka pendek adalah di bawah setahun. Berarti bisa memungkinkan maksimum 12 bulan. Ya, 9 bulan bahkan 6 bulan seperti ini. Tetapi untuk forfaiting itu maksimum hanya boleh dilakukan 6 bulan. Ya, baik valutanya US dollar dan IDR. Nah, manfaat bagi bank koresponden ya kalau untuk ini. Forfaiting. Bank koresponden selaku penjual BA forfait dapat menerima pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah, ini adalah fitur-fiturnya ya. Forfait merupakan bank koresponden bank, jangka waktu forfaiting minimum 30 hari, maksimum 180 hari, berarti 6 bulan. Ya, valuta forfaiting IDR atau falas mempunyai catatan kurs di BI dan telah memiliki nostro pada salah satu depository koresponden, artinya ini adalah pelakunya hanya boleh dimungkinkan oleh bank devisa ya. Limit transaksi minimum IDR repo 100.000 ya, max disposable credit line commercial line accepted bank dalam falas minimum 10.000 US dollar dan maksimum disponible credit line atau commercial line-nya accepting bank ya. Biasanya ini masing-masing itu punya commercial line, satu bank issuing bank dengan koresponden banknya. Dokumen transaksi, surat penawaran, kopi dokumen bankers acceptance dan persetujuan pengalihan pembayaran dari accepting bank, ya itu harus dipenuhi. Nah, ini adalah perbandingan ya dengan bill discounted dengan factoring ya di sini. Scrutiny-nya misalnya individual sale transaction, di sini service of sales transaction factoring. Kalau di forfaiting individual sales transaction, ini adalah service ya. Extent of finance, bill discontinue 75 sampai 80, kalau factoring sampai 80, kalau forfaiting 100% ya up to. Recourse ini adalah kalau bill discontinue adalah with recourse, berarti tanpa asuransi kredit. Factoring ini bisa dengan asuransi dengan tidak. Kalau forfaiting ini sudah pasti dengan asuransi kredit ya, without recourse. Sales administration-nya ini belum dikategorikan ya. Kalau ini bisa ya, sales administration dilakukan oleh dia. Kalau ini tanpa, kalau ini tidak dilakukan. Jadi yang melakukan sales administration itu adalah factoring ya. Karena dia akan memelihara tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sementara ini adalah langsung ya dilakukan sekali transaction ya. Term, ini short term, medium term, bisa forfaiting, medium term, makanya disebutkan sampai dengan setahun. Charge creation, ini hypothecation, ini assignment sudah ditetapkan, ini juga forfaiting sudah ditetapkan. Ya, ini adalah comparative analysisnya. Nah, kemudian extent of finance, ya ini kalau factoring di sini, ya ini factoring dengan forfaiting aja, ini sampai 80, satu di sini 100%. Ya, credit worthiness-nya, factor doesn't the credit rating in case of non-recourse factoring. Ya, jadi karena dia ini tidak memperdulikan credit rating karena dia sudah memanfaatkan
asuransi kredit karena dia of non-recourse ya. For fighting bank release ya on the credibility of the availing bank ya. Jadi ini tergantung daripada kredibilitas daripada availing banknya. Service provided day to day administration ini dilakukan, sedangkan di sini no service are provided ya. Recourse with or recourse di sini always without recourse, berarti dengan semuanya administrasi dengan asuransi kredit. Sales by turnover di sini by bill ya. Kalau dia turnover berarti dia berjangka, berarti dia kewajiban di service provided ini harus day to day administration, sedangkan di sini adalah berbicara by bills. Jadi one shot ya, one shot. Nah, kemudian penilaian risiko ya. Kalau kita lihat risiko pada perusahaan anjak piutang ada dua, yaitu risiko klien. Penilaian perusahaan anjak piutang dalam mengantisipasi risiko klien ada dua tahap: kemampuan keuangan, penilaian kondisi keuangan klien dan prospeknya dilakukan dengan menilai berbagai aspek ya. Tadi sebagian sudah dikemukakan pada case tadi ya. Ini ada keadaan keuangan. Kemudian ada kreditur klien. Ya, penilaian terhadap kreditur pihak klien perlu pula dilakukan untuk mengetahui apakah mereka dibayar sesuai dengan jangka waktu yang mereka sepakati, ya, seperti ini. Nah, kemudian kualitas piutang. Ya, penilaian kualitas piutang dapat digunakan dengan menggunakan informasi perpencaran piutang, ya, di mana saja ini perpencarannya. Jumlah credit notes-nya, itu jumlah klaim terhadap faktor, kemudian pelunasan piutang oleh customer, piutang yang dikecualikan. Nah, ini tadi adalah risiko klien. Kemudian ini adalah risiko customer. Risiko customer sangat penting karena pada akhirnya pihak customer lah yang dapat membayar kembali pendanaan yang lebih dulu diberikan oleh perusahaan factoring, ya, seperti itu. Ya, jadi sangat penting risiko customer. Penilaian terhadap perusahaan anjak piutang sebelum memilih ya perusahaan anjak piutang yang hendak dipakai oleh klien perlu dilakukan penilaian sebagai berikut. Pertama, apakah perusahaan factoring benar-benar berpengalaman ya pada praktek-praktek dagang dalam industri yang di bidang pihak klien ya. Jadi kita harus tahu behavior daripada klien kita ya dengan baik. Kemudian tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam pengelolaan kredit yang efektif. Dan apakah sistem informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup memadai untuk memberikan pelayanan yang diinginkan oleh atau dibutuhkan klien. Jadi ini kalau kita ingin melihat atau memilih perusahaan factoring mana yang akan kita gunakan, gunakanlah screening sebagai berikut ini, yang ketiga poin ini. Dan ada keempat, kelima. Kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan, ya, ini juga harus bisa, ini bisa dilihat lewat websitenya. Kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi suatu risiko kredit, ya. Ini semua berbicara mengenai factoring dan juga forfeiting, ya. Biasanya forfeiting tadi itu banyak dilakukan di bank, ya. Jadi biasanya itu yang dilakukan, tapi kecuali tadi informasi dari siapa tadi bahwa macam BNI sudah mengalihkan ke perusahaan anak ya kegiatan factoring, berarti rekomendasi BNI itu adalah pasti menggunakan perusahaan anaknya di dalam untuk berbisnis ya melalui dengan cara-cara factoring ya. Mungkin demikian yang saya sampaikan siang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi saya mau tambahkan, kalau misalnya dari chapter ini ada yang ya kan sudah tahu ya siapa orangnya yang akan presentasi, tolonglah gunakan yang factoring case-case yang terbaru, ya, gunakan case yang terbaru. Coba dicek dulu di OJK, ada bisa kita ngambil worst case atau juga best case, ya. Jadi case-case itu bukan hanya untuk yang best case, tapi juga bisa worst case. Ya, silakan nanti dicari ya. Kalau misalnya ada masalah data dan sebagainya, ya coba tanya ke saya. Siapa tahu saya juga ada bisa menyuplai datanya. Mungkin demikian. Baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir kita cukup siang ini ya.
siang ini cukup. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Pada materi yang berbeda. Harapan saya tolong nanti disiapkan ya presentasinya sebaik mungkin. Nanti materi tadi akan saya kirimkan sebagai benchmark ya untuk teman-teman semua. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, selamat siang ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Siap Pak Batara. Makasih ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Saya live ya. Live room dulu ini. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Makasih.